Halo kan, kali ini lagi di dalam busnya pemerintah Kota Semarang atau bis yang dipakai oleh PSIS Semarang untuk melakukan perjalanan selama mengarungi kompetisi Liga 1 di Indonesia. Tapi bisnya kali ini sedang tidak mengantar para pemain maupun staf ofisial untuk melakukan pertandingan ataupun melakukan latihan di area Kota Semarang, teman-teman. Tapi unitnya kali ini sedang berada di bengkel body repair yang ada di Beringin, Kabupaten Semarang juga, Jawa Tengah. Sedang melakukan perbaikan-perbaikan kecil untuk menambah kesan unit ini masih layak banget, karena memang masih worth it banget, masih bersih nih, termasuk seat-seatnya dan juga cover seatnya ini masih bersih banget. Hanya penyegaran kecil saja untuk area di eksterior, teman-teman, karena memang unitnya disegarkan kembali, nanti akan dipernis ulang dan juga dicat ulang bagian-bagian tertentu saja yang sekiranya dibutuhkan. Karena kemarin kan ditempel stiker tuh, nah tempel stiker terus karena sudah terlalu lama stikernya menempel, jadi dilepasin gitu ya stikernya, dan itu masih banyak lem-lem yang menempel, terus dibersihin semua sekalian. Terus kalau ada yang perlu pengelasan dilas-las sedikit-sedikit bagian underbody-nya. Kemudian terus untuk area eksteriornya dilakukan pengecatan yang perlu dicat saja. Kalau untuk area interiornya ini masih mewah banget, masih worth it banget untuk melakukan perjalanan, teman-teman. Masih bersih banget, dan ya tinggal merawat aja ini untuk busnya yang dipakai PSIS Semarang. Tapi tetap kita akan lihat-lihat bagaimana perkembangan pekerjaan dari unitnya PSIS Semarang ini, supaya teman-teman lebih update juga, apalagi teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Ini dia bis PSIS Semarang buatan karoseri Gunung Mas dengan tipe Zeppelin, dan ini single glass, jadi pandangannya los banget, enak banget di hot seat ini, teman-teman. Oke, sedikit komentar juga yuk untuk garapan dari karoseri Gunung Mas di Zeppelin ini. Yang pasti keren sih ini, tadi sekilas ngeliat. Oke, Laskar Mahesa Jenar. Nah, ini teman-teman untuk hot seatnya dari Zeppelin ini single glass. Ini emang salah satu the best view, teman-teman, untuk area depan unit ini, karena kacanya tinggi banget dan ini enak banget area depannya. Yang disayangkan cuma ini tok nih, partisinya ini terlalu tinggi banget, teman-teman. Versi saya, menurut saya partisinya mungkin bisa diturunkan sekitar 10 sentian ini, jadi agak rendah sedikit, dan itu lebih enak banget untuk memandangnya. Walaupun segini juga sudah oke, tapi kalau lebih rendah sedikit ini akan lebih enak banget untuk memandang ke area depan, teman-teman. Karena di sini juga kurang ada mejanya juga untuk menaruh minum ya. Walaupun ini soft touch nih, sudah keren banget, nggak bakal karatan. Yang ini sudah aluminium. Nah, seperti ini. Untuk area kabinnya masih bersih banget. Area kabin drivernya ini dashboardnya dari fiber, kemudian dilapis dengan ala-ala wooden kayak gini, teman-teman. Audionya walaupun belum Android ya, karena pada zaman itulah tahun berapa masih belasan, dan ini tapi sudah ditambahkan dengan parametrik dan lampu-lampu tombol-tombol lampu yang estetik seperti ini. Kemudian ini untuk fan kayaknya ini, teman-teman, untuk fan. Terus ini setirnya dari Hino RN285, karena ini sasisnya menggunakan pabrikan dari Hino RN285, teman-teman. Nah, kontaknya ada tapi tidak usah kita sentuh-sentuh, kilometernya yang pasti tidak banyak, karena ini cuma dipakai pemerintah kota dan juga PSIS saja. Handbrake ada di kanan tanpa pintu driver, dan ini AC-nya ada di bawah sini, sedikit agak ya gimana gitu kalau AC di bawah ini untuk pengoperasiannya, tapi kan pengoperasian AC paling cuma sekali dua kali tok. Oke, ini RN285 7 percepatan, yang pasti ini satset ya, ini RN285, enak banget. Penempatan posisi joknya nih unik nih, dia agak mendelep ke dalam, masuk dan langsung di ini. Jadi
tempat duduknya seperti ini, duduk di sini, kemudian nempelnya di sini untuk gegernya atau ini punggung kita. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk area partisi depan terlalu tinggi, Zeppelin G2 ini. Wah, ini agak terlalu tinggi, agak segini nih, enak pasti nih untuk area penumpang ke depan, karena kan ini kan areanya muka sana mau lihat ke bawah sini kan agak terganggu nih ya teman-teman. Oke, interiornya ini seatnya ada 45, dan ini seatnya dari apa ya teman-teman? Tulisannya sih kreatif seat, kreatif. Nah, ini ada 45 seat dengan 2 TV plus plus penutup plafon maksud saya. Yang penutup plafonnya seperti ini. Penutup plafonnya dari apa ini? ABS kah? Ringan banget kayak ABS atau fiber nih teman-teman. Oke, kita lihat ke belakang sebentar, kemudian kita lihat area untuk eksteriornya yang digarap. Tuh udah ditutupin pintu. Oke, seperti ini eksteriornya sampai belakang teman-teman. Area belakang pun dibuat lebih mewah sedikit ya, seperti ini. Dan ini super VIP, bisa dikasih double backrest. 5 seat, kemudian 2 kanan dan kiri. Oke, seperti itu untuk interior dari unitnya bus pemerintah Kota Semarang dan juga untuk PSIS Semarang teman-teman. Dilengkapi dengan cover Mahisa Jenar. Oke, yuk kita lihat eksteriornya dari Zeppelin G2 single glass ini. Nah, ini dia teman-teman, beberapa bagian, termasuk banyak juga yang ditambal-tambal. Ini ditambal-tambal karena memang terjadi cacat-cacat, mungkin kena batu, kena kerikil, dan kena lain-lainnya waktu dilakukan pengoperasian unit. Jadi Zeppelin G2 ini kalau tampak keluar memang tinggi banget unitnya, termasuk kaca depannya ini tinggi banget, tapi aerodinamisnya dapat karena unitnya cenderung melengkung ke belakang. Nah, untuk lampunya seperti ini RN285 dan banyak yang ditambal-tambal tuh teman-teman, termasuk kanan kirinya banyak yang ditambal-tambal. Nah, untuk pemerintah Kota Semarangnya juga dilakukan penghapusan, nanti sepertinya akan dipolosin aja teman-teman untuk unit ini. Nah, ini termasuk tingginya ini SHD ya, bisa kita lihat ini kayak setinggi SHD untuk unit ini, karena memang di bagian wheelhouse-nya tinggi, terus atasnya juga cukup tinggi, lambung dan kacanya pun tinggi-tinggi, kaca samping. Oke, kemudian bagasi ada 3, ini RN285 ini pun sudah dilengkapi dengan air suspension pastinya. Nah, unit ini nantinya bakal dipakai PSIS lagi, karena memang unit yang dari satunya atau yang biru hitam kemarin dia sudah ditarik, itu dari sponsor dan sudah ditarik, kemudian digantikan unit ini lagi. Warnanya akan tetap merah seperti ini, nantinya akan ditambal-tambal saja dengan warna merah, hitam, putih, abu-abu. Udah akan ditambal-tambal seperti itu aja, dan dilakukan pernis full nanti. Jadi tetap pernisnya akan di full, tapi untuk warna-warna yang masih bisa diselamatkan akan diselamatkan, dan yang ditambal akan ditambal saja. Seperti itu teman-teman, tambal sulam lah ya. Nah, yang saya suka dari Gunung Mas adalah salah satunya ada di nut pintu. Jadi pintunya seperti ini, dia nggak pakai karet, udah kayak mobil pribadi ya kan. Ini salah satu yang saya suka dari Gunung Mas. Dan dulu ada juga Rahayu Sentosa kayak gini tanpa karet. Nah, karoseri besar ini saya harap juga bisa nih bikin kayak gini, jadi tanpa karet, dia nggak pakai karet luar, jadi kelihatan unitnya itu langsung gitu loh, nut-nutnya itu langsung gitu loh, langsung nut-nut aja, jadi nggak pakai karet-karet yang terlalu besar. Nah, kita coba lihat mekanismenya, cukup simpel, pakai karet dalam toh teman-teman. Nah, jadi sama dengan model-model dari model-model dari mobil pribadi. Jadi dia cuma karet balon yang ada di bagasi sama. Yang pasti dengan seperti ini harusnya tidak terjadi kebocoran. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi kebocoran? Ya harus dipikirkan, kualitas karet harus lebih baik, gap harus sempurna, dipikirkan matang-matang, dan pintunya juga harus penyetelannya presisi. Ya, walaupun
seperti ini ya. Banyak yang masih nyisil-nyisil, gapnya masih tidak sama, tapi tidak apa-apa. Ini lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali ya enggak. Ini salah satu yang saya suka teman-teman dari Zeppelinnya Gunung Mas ini. Rahayu Sentosa dulu juga pernah bikin kayak gini, saya juga pernah lihat. Terus kalau dulu di Laksana ada, cuma di pintu darurat, dia tanpa karet juga ada. Sekarang sudah pakai karet semua, termasuk karoser lain pakai karet semua. Karena memang lebih meminimalisir kebocoran karet-karet seperti itu teman-teman. Karena lebih awet juga. Nah mungkin itu teman-teman dari eksterior maupun interior unitnya dari Laskar Mahesa Jenar ini. Semoga teman-teman bisa menangkap informasinya dan teman-teman bisa melihat unit Mahesa Jenar ini di lain kesempatan, di lain waktu yang pasti untuk mengarungi Liga 1 Indonesia. Terima kasih, saya Didi Jenanto. Thank you teman-teman.